Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Latifa dari kelas 2B TKBN dengan nomor BP 2012052. Di sini saya akan membahas tentang definisi atau konsep neraca energi, termokimia, panas pembentukan, panas reaksi, panas pembakaran, keadaan standar, dan tentang termofisika. Yang pertama, neraca energi. Neraca energi itu adalah cabang keilmuan yang mempelajari kesetimbangan energi dalam sebuah sistem. Neraca energi dibuat berdasarkan pada hukum pertama termodinamika. Hukum pertama ini menyatakan kekekalan energi, yaitu energi tidak bisa dibasmi ataupun dibuat, hanya bisa diubah bentuknya. Perumusan dari neraca energi suatu sistem mirip dengan perumusan neraca massa. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diamati, yaitu suatu sistem bisa berupa sistem tertutup namun tidak terisolasi. Maksudnya, tidak bisa terjadi perpindahan massa, namun bisa terjadi perpindahan panas. Dan hanya terdapat satu neraca energi untuk suatu sistem. Tidak seperti neraca massa yang memungkinkan keadaan beberapa neraca komponen. Suatu neraca energi memiliki persamaan energi masuk sama dengan energi keluar ditambah dengan energi akumulasinya. Adapun macam-macam energi, itu yang pertama ada energi potensial. Apa sih energi potensial? Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi atau ketinggian benda tersebut, yang mana kecenderungan tersebut menuju tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Lalu ada energi listrik. Energi listrik tercipta karena adanya perpindahan muatan listrik dari satu arus ke arus yang lain. Selanjutnya ada energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi gerak, energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Lalu ada energi cahaya. Energi cahaya diperoleh dari benda-benda yang memancarkan cahaya. Salah satu penghasil energi cahaya terbesar adalah sinar matahari. Lalu ada energi bunyi. Energi ini dapat terjadi pada sejumlah benda yang bergetar dan menimbulkan bunyi. Getar benda itu dapat merambat dan berpindah dari udara ataupun air hingga menghasilkan bunyi. Ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia yang stabil akibat interaksi elektron antar atom atau antar molekul. Selanjutnya, entalpi. Entalpi adalah istilah dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi internal dari suatu sistem termodinamika, ditambah energi yang digunakan untuk melakukan kerja tersebut. Entalpi tidak boleh diukur, yang boleh dikira adalah nilai perubahannya secara matematik. Perubahan entalpi dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta H sama dengan delta U ditambah P dikali delta V, di mana H adalah entalpi sistem dengan satuan Joule, U adalah energi internal dengan satuan Joule, P merupakan tekanan dari sistem atau satuannya PA, V volume sistem. Termokimia. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari reaksi kimia dan perubahan energi yang terlibat. Dalam mempelajari termokimia, diperlukan definisi sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi fokus perhatian kita. Lingkungan adalah sesuatu selain sistem. Lalu panas pembentukan. Panas pembentukan merupakan perubahan entalpi pembentukan atau standar atau pembentukan panas standar dari sebuah senyawa. Itu adalah besaran perubahan entalpi dari satu mol senyawa dari elemen-elemennya dalam keadaan standar, dilambangkan dengan delta HF atau delta FH. Dengan rumus seperti yang ada di slide. Selanjutnya panas reaksi. Panas reaksi itu adalah perubahan energi timbul dari kerja mekanik langsung terhadap sistem atau dari terjadinya kontak kalor antara dua sistem pada suhu yang berbeda. Dalam ilmu kimia, sumber perubahan energi yang penting berasal dari kalor yang diberikan atau diperoleh dari suatu reaksi kimia pada tekanan tetap. Pengaruh kalor inilah yang disebut termokimia dan dinyatakan sebagai panas reaksi.
Selanjutnya ada panas pembakaran. Panas pembakaran adalah energi yang dilepas sebagai panas ketika senyawa mengalami pembakaran sempurna dengan oksigen dalam kondisi standar. Reaksi kimia biasanya hidrokarbon bereaksi dengan oksigen untuk membentuk karbon dioksida, air, dan panas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keadaan standar. Keadaan standar dari suatu material, zat campuran atau larutan murni adalah titik referensi yang digunakan untuk menghitung sifatnya dalam kondisi yang berbeda. Dalam hukum termodinamika, keadaan referensi untuk berbagai sifat termodinamika material seperti entalpi, entropi, energi bebas, Gibbs, dan untuk banyak standar material lainnya. Selanjutnya termofisika. Panas sensibel, jika sebuah benda dipanasi atau didinginkan, maka perubahan kandungan energi terlihat sebagai perubahan temperatur, hubungan antara perubahan kandungan energi benda dengan suhu. Itu merupakan pengertian dari panas sensibel. Dengan rumus panas sensibel yaitu Q sama dengan M dikali C dikali T2 min T1, di mana M merupakan massa benda, C merupakan panas jenis, T2 dikurang T1 merupakan perbedaan suhu. Selanjutnya ada panas laten. Berkaitan dengan perubahan kandungan energi benda yang mengakibatkan perubahan fasa seperti penguapan, pengembunan, peleburan, dan juga pembentukan kristal, perubahan fasa untuk benda murni berlangsung pada suhu dan tekanan tetap. Rumus pada kalor laten ini dapat dilihat pada slide, di mana Q sama dengan M dikali L. M merupakan massa benda dan L kalor lebur benda. Kalor laten lebur atau kalor lebur sama dengan kalor laten beku atau kalor beku. Kalor laten didih atau kalor didih sama dengan kalor laten embun atau kalor embun. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.